banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang belum kita ketahui. Apalagi yang malas untuk ta'lim. Salah satu hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan hal yang sepele, yaitu yang sudah kita hafal, mungkin kita di TK sudah diajarkan, di TK, di SLT, di SD, SLTP, SLTA, dan bahkan sampai perguruan tinggi, selalu diulang-ulang bahwa Islam itu adalah agama Allah yang berprinsip rahmatan lil alamin. Yang artinya hadirnya Islam itu dalam rangka untuk menolong manusia agar hidupnya lebih tertib, agar hidupnya lebih sejahtera, agar hidupnya lebih tenang, tentram. Itulah tujuan daripada agama. Kita seringkali mendengar bahwa Islam itu ada unsur pokok atau yang kita sebut dengan rukun. Pernah dengar rukun? Rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Sekarang pengertian rukun. Apa itu rukun? Rukun itu adalah unsur ibadah yang harus ada. Manakala di dalam ibadahnya itu unsurnya kurang, maka tidak sah ibadah itu. Salah satu contoh, rukun sholat itu salah satu diantaranya adalah baca Fatihah. Ketika ada orang yang sholat tanpa baca Fatihah, sah nggak sholatnya? Karena tidak sah. Karena apa? Karena baca Fatihah itu adalah rukun sholat. Ketika ada khotib Jumat yang berapi-api menjelaskan berbagai problema, tetapi ternyata lupa baca sholawat, lupa tausiah masalah takwa Allah, sah nggak khutbahnya? Tidak sah. Karena apa? Karena baca sholawat, termasuk di dalamnya adalah mengingatkan tentang masalah takwa Allah, itu adalah rukun. Jadi kalau ada orang khatib ditandain, kalau nggak baca, kalau nggak ada kata-kata yang mengatakan bahwa kita harus bertakwa, ada unsur takwa di dalam penjelasan itu, maka khutbahnya tidak sah. Itu rukun. Nah, sekarang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. Ini pelajaran sederhana, tapi perlu kita rekonstruksi. Perlu kita tata ulang, benar enggak Islam yang kita peluk ini? Benar enggak rukun Islam kita itu adalah 5? Jangan-jangan 7. Jangan-jangan 6. Ya, coba. Secara prinsip, bahwa Islam itu hadir dalam rangka untuk meringankan, dalam rangka untuk mensejahterakan, dalam rangka untuk kenyamanan umat manusia. Itu adalah fungsi daripada agama. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, itu artinya orang Islam itu menyenangkan. Kalau ada orang Islam nih, ngomongnya Islam, KTP-nya Islam, tapi hari-hari jengkelin melulu. Islam enggak dia? KTP-nya Islam. Ya. Islam mengajarkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang kepada hal-hal yang innallaha yuhibbut tawwabin, senang kepada orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan senang kepada orang yang
bersih. Kalau ada orang Islam, tapi ternyata, maaf ini kalau bahasa tempat saya itu jigong atau jigong itu. Di dalam gigi ada kuning-kuningnya. Kalau garang nempel kerat, ketat. Yang masih empuk. Yang masih empuk. Kalau ada orang Islam yang ternyata nggak mau merawat gigi, habis makan selilitan dibiarin aja. Sampai busuk. Aroma uapnya itu membuat orang tetangganya bisa mabuk. Kalau ada orang Islam yang seperti itu, maka itu Islam KTP, tapi hakikatnya belum Islam. Karena apa? Rasulullah mengajarkan, laula an asukko ala ummati la amartau bisiwak inda kulli sholat. Akan aku wajibkan, akan aku perintahkan untuk pakai sikat gigi atau bersiwak inda kulli sholat. Setiap kali akan melakukan sholat. Atau inda kulli wudhu. Setiap kali akan melaksanakan wudhu. Itu saking urgensinya masalah kebersihan. Kalau ada orang Islam yang maaf ini, di hidungnya ini penuh dengan kotoran, itu Islam KTP, hakikatnya masih belum Islam. Karena apa? Karena tidak menjalankan perintah Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kita untuk beristinsak, ngorek telinga, bersihin sela-sela tangan, bersihin sela-sela kaki. Maka tidak ada alasan kalau orang Islam itu jorok. Kalau ada orang Islam jorok, berarti dia bukan Islam. Karena Islam nggak ngajarin jorok. Kalau ada rumah kita, masuk rumah, namanya ruang tamu, ada celana dalam, nempel, ada handuk yang menjemur handuk di kursi, ada tai kucing di situ, ada cecak mati di situ. Kalau itu yang terjadi di rumah kita, sementara kita mengaku orang Islam, hakikatnya dia tidak Islam. Karena apa? Karena Islam mengajarkan yang bersih. Kalau ada kamar mandi Bapak saudara-saudara sekalian licin, kamar mandinya licin, baunya Baunya Masya Allah, bajunya kotor, tetap dipakai terus, maka itu bukan Islam secara hakiki. Islam KTP, ya, tapi secara hakikat tidak Islam. Karena apa? Karena banyak peraturan-peraturan yang tidak diindahkan. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Seluruh perintah Allah itu mesti bermanfaat. Dan seluruh larangan Allah pasti ada madorot. Kita disuruh untuk jujur. Hakikat jujur itu untuk siapa? Bayangin kalau kita yang tidak jujur, tetangganya bilang, itu pulang adalah cewek, itu loh anak juga jujur. Semua sekampung mengatakan tidak jujur. Bagaimana rasanya bila orang jujur sekampung? Tapi beda dalam itu adalah kemauan, gampang nolong orang, murah senyum, semua orang puji. Jadi kita ini kalau larangan tidak boleh mencuri, tidak boleh ini, tidak boleh itu sebetulnya bukan maunya Allah. Maksudnya bukan untuk kepentingan Allah, tapi sebetulnya semua perintah itu kepentingan manusia dan seluruh larangan-larangan itu sudah pasti cepat maupun lambat itu akan berdampak negatif. Carilah, ada nggak perintah Allah yang susah?
Nggak ada. Orang zakat itu kan kalau punya. Kalau nggak punya nggak bisa. Apalagi sholat. Sholat itu kalau mampu. Kalau nggak mampu, nggak wajib sholat. Ada orang yang nggak mampu sholat. Yang mampu sholat itu adalah orang yang gila atau orang lupa ingatan tidak punya kewajiban. Tapi hati-hati. Kalau kita masih sadar, kalau kita masih dalam posisi kendali kita sakit, tapi kita masih sadar dalam kondisi seperti itu kita masih diwajibkan untuk melaksanakan. Jadi seringkali coba kalau di rumah sakit yang antara tidak sholat subuh, maaf yang jaga tidak sholat subuh, yang dijaga tidak sholat subuh. Dijaga tidak sholat subuh orang sakit, ujungnya sakit kemana? Meninggal dunia. Kalau meninggal dunia dalam posisi tidak sholat, suruh khotimah atau suruh khotimah? Ya, suruh khotimah. Terus misalnya yang dibawakan jenazahnya di sini. Hal baik koi, kami bilang apa? Dia nggak sholat, nggak puasa, welo nggak puasa. Ada uzur nggak puasa. Disolatkan di sini, terus disuruh lagi. Hal baik koi, kami ngomong apa? Kalau sampai ngomong air, berarti sampai menjadi saksi palsu. Kalau saksi palsu itu dalam hukum pidana itu hukumannya 7 tahun. Ya, saksi palsu. Kalau kita sumpah palsu, malah ada kafarotnya. Kafarotnya puasa 7 hari secara berturut-turut. Jangan-jangan kita sering kali ngasih sumpah palsu. Orang datang ke sini. Asal banyak poin, kenal enggak? Ketemu enggak? Datang hampir. Ada sholat jenazah, terus kita dimintai asal banyak poin. Mending kita punya kalau kita nggak tahu. Kita bilang kain ternyata penjahat. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang harus kita sadari bahwa semua perintah Allah itu pasti bermanfaat dan semua larangan Allah itu pasti bermanfaat. Tidak mungkin Allah memberikan perintah yang berapa. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada manusia. La yukallifullah illa wus'aha. Kecuali yang dimaksud. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu senang pada yang gampang, wala yuridu bikumul usra. Jadi kembali. Rukun Islam ada 5. Satu syahadat. Ya, kita apalagi dalam bulan suci Ramadan, kita sholat saja, sholat fardu saja 9 kali terus belum lagi taraweh salam beberapa kali. Di sini 22, 23 berapa tahiyat? Berarti 12 kali pada syahadat. Jadi insya Allah kalau sholat syahadat sudah, sholat sudah, tapi hati-hati. Dalam posisi normal kita sih enak-enak aja sholat. Tapi kalau sudah dalam posisi tidak normal, kita tetap sholat. Nah ini taruhan. Coba yang pernah naik bus dari Jakarta ke Madura, ya, tiba-tiba waktu sholat subuh, berapa persen kira-kira yang kelihatan gerak-gerak sholat? Rata-rata 70, padahal itu mayoritas yang naik adalah orang. Jadi yang hati-hati. Ketika sakit,
Justru sakit itulah yang dekat dengan kematian. Tapi seringkali ketika sakit malah banyak orang yang meninggalkan sholat. Baik, saya sudah sholat sudah. Sekarang siang Ramadan untuk puasa. Puasa itu wajib untuk puasa Ramadan. Itu masuk rukun. Boleh orang tidak berpuasa bagi yang tidak mampu dan tidak kuat. Boleh. Orang yang punya sakit darah tinggi, misalnya diabetes, kalau diabetes itu sampai angka menyentuh angka 300, ukuran 300 lebih, itu menurut Menteri Agama nanti nggak usah siang Ramadan, nggak usah puasa karena berbahaya. Kalau ada orang yang sakit akut, nggak puasa, nggak apa-apa, tapi bayar. Kalau bayar dia tidak mampu, nggak sholat, nggak puasa, nggak apa-apa, nggak bayar dia, nggak apa-apa kalau tidak mampu. Jadi patokannya untuk sholat ini wajib jika mampu. Kalau nggak mampu nggak wajib dalam keadaan itu. Puasa sudah. Selanjutnya zakat. Zakat itu wajib dan masuk rukun. Tapi jika mampu. Kalau kita dalam posisi jangankan zakat untuk menajuk yang bocor saja nggak mampu. Ya minimal zakat fitrah oke lah, zakat fitrah ya. Tapi zakat mal kayak itu masih jauh. Nggak apa kan nggak mampu. Nah itu ya. Nah, yang terakhir haji. Haji itu kalau ada orang yang tidak haji, berarti salah satu rukun tidak dilakukan. Sah nggak Islam? Kalau tadi kalau orang puasa, nggak sah Islam karena dia tidak melaksanakan puasa. Kalau ada orang yang tidak sholat, nggak sah itu Islam karena memang ya sholat itu adalah masuk rukun. Sekarang haji. Bagaimana dengan haji? Kalau orang tidak haji, sah nggak Islam? Islamnya tetap, tapi jika tidak karena memang di Quran dikatakan walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan haji itu jika mampu. Kalau tidak mampu, tidak berdosa untuk mendapatkan pahala haji. Gampang. Nanti pada saat tanggal 9 Dzulhijjah ketika jamaah haji wukuf di Arafah, kita melaksanakan siang di bulan Arafah, di hari Arafah, pahalanya sama dengan mulai orang menunaikan ibadah haji. Cuman yang jadi pertanyaan kemudian adalah, emang kita betul nggak mampu? Haji itu jika mampu, betul. Pertanyaan kemudian, tanyakan kepada diri kita, emang kita nggak mampu? Betul nggak mampu? Ini kan harus ada verifikator yang mengecek tentang diri kita mampu atau tidak. Ya, kalau Bapak sudah saudara-saudara mau ambil kredit motor, ada nggak orang yang datang ke tempat sampean untuk memverifikasi gajinya, rumahnya, ya tabungannya dicek semua, baru kemudian diputuskan ini disetujui dan ini tidak disetujui. Disetujui dan tidak disetujui berarti ada pihak lain yang memeriksa. Apa yang dikatakan disetujui kreditnya? Manakala ada kemampuan bayar dari yang ngajuin itu.
Ada orang lain yang mengaudit. Nah, sekarang orang tidak mengatakan tidak mampu haji. Lalu kita benar nggak paham? Karena banyak sekali di sekitar kita rumah punya. Hukum punya rumah apa? Apa jawab Pak? Hukum punya rumah. Hah? Apa Pak izin? Hukum punya rumah. Kan hukum itu kan ada mubah, ada sunnah, ada wajib, ada makruh. Itu salah satu komponen hukum. Kalau orang punya rumah atau mempunyai rumah itu wajib, sunnah atau mubah? Hah? Mubah. Punya rumah mubah. Pertanyaan berikutnya. Lebih mementingkan mana punya rumah atau haji? Ya, punya rumah. Lebih mementingkan mana mengutamakan rukun Islam atau yang mubah tentang Islam, tentang hukum Islam. Ini harus dicek karena konsekuensinya besar banget. Ya. Jadi harus dicek. Rumahnya harganya 1 miliar. Ya. Kalau rumahnya rumah biasa 100 juta ya anak pada nggak mampu. Ya. Tapi kalau rumahnya di atas 1 miliar, tanah aset setelah itu lebih dari 1 miliar, itu masuk mampu atau tidak? Mampu. Bayangkan di sekitar kompleks ini rumahnya di atas 5 miliar. Ada yang belum haji? Kalau belum haji, sementara mampu, nah, ini di dalam Al-Quran yang saya sebutkan tadi, walillahi a'nasu hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Haji itu adalah diwajibkan jika mampu. Tapi ayat berikutnya dikatakan waman kafara. Waman kafara, barang siapa yang ingkar, ya, kata-kata kafara itu ilmu mudhari, isim madhi, ya. Isim fa'ilnya apa? Ini ada, ya. Isim fa'ilnya kafara itu fi'il madhi, ya. Isim fa'ilnya kafir. Berarti kalau orang itu mampu dan tidak berangkat segera berangkat haji, maka wawah kan nggak ada bakas juga. Sampai kemudian padahal ini bagaimana praktik Rasulullah? Rasulullah dapat perintah haji itu tahun 6 Hijriah. Berarti sahabat-sahabat muhajir yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu baru 6 tahun. Sampai merantau dari Madura ke Jakarta 6 tahun kita apa? Masih belum punya apa-apa. Masih kos, ya, masih ke mana di Pasar Lowak bagian Nangka. Ini baru datang. Demikian pula para sahabat itu dalam posisi yang tadinya kaya di Mekah itu jadi nggak punya apa. Tapi bagaimana sikap mereka terhadap para sahabat terhadap perintah haji? Begitu perintah haji didengungkan, hampir seluruh umat Islam, laki, perempuan, kaya, miskin, berangkat dari Mekah dari Madinah ke Mekah. Dalam sejarah dikatakan Umar bin Khattab jalan kaki dari Madinah ke Mekah. Sayyidina Ali jalan kaki
Abu Bakar As-Siddiq jalan kaki. Ya, Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang kaya. Jalan kaki. Nah ini kalau kita kaitkan dengan Quran, Quran mengatakan wa'adzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin min kulli fajjin 'amik. Ya. Wa'adzin bin nasi, kumandangkanlah, beritahukanlah, perintahkanlah. Wa'adzin bin nasi. Adzan itu kan memandangkan. Wa'adzin fi'il amar. Wa'adzin bin nasi, sampaikan kepada manusia. Fil haji, untuk melaksanakan haji. Bagaimana reaksinya? Wa'adzin bin nasi bil haji, yaitu dari jalan orang berduyun-duyun datang memenuhi panggilan itu. Ya, wa'adzin bin nasi bil haji, yaitu dari jalan dengan jalan kaki. Wa 'ala kulli dhamirin, atau naik unta yang kurus. Ya, bukan naik unta gemuk. Untanya Rasulullah itu unta gagah gede. Ini digambarkan Quran unta kurus. Artinya apa? Haji itu segera berangkat, nggak usah nunggu fasilitas, nggak usah nunggu sempurna, pokoknya berangkat cuma sekali aja dalam hidup. Ini haji, ya. Nah, apalagi menurut Umar bin Khattab, ya, menurut Umar bin Khattab, waktu beliau menjadi khalifah pada saat musim haji ditanya, ada nggak orang yang mampu tapi tidak berangkat haji? Ada. Maka Sayyidina Umar memerintahkan, datangi mereka, ambil pajaknya, karena itu bukan bagian dari Islam. Bukan diambil zakatnya, diambil pajaknya. Nah, inilah barangkali saudara-saudara sekalian, tugas kita. Ya Ustaz, enggak mungkin lah saya bisa bangunkan untuk makan aja masih dari sana sini. Kalau kita belum punya kemampuan haji, wa'adzin bin nasi itu sifatnya maksimal. Semua punya tugas untuk memberitahu kepada siapapun. Jadi kalau kita di rumah kita, misalnya di masjid, di masjid ini ketika sholat subuh ada 3 orang duduk di sana nggak sholat, main HP. Kira-kira gitu enggak? Ada 3 orang lagi asik main game, nggak sholat padahal di sini ada jamaah. Gitu enggak? Kalau misalnya ada orang yang masuk, masuk lah yang suka vakum karpet, dia vakum karpet sambil ngerokok jam 10 pagi, ditegur nggak? Karena apa? Ini bulan puasa, wajib makan. Nah sekarang yang sholat subuh di sini, ada orang kaya belum haji, ditegur nggak? Padahal sama statusnya. Orang kaya, maksud saya itu orang yang mampu. Orang yang mampu, tapi belum berangkat haji, nunda, sampai sekarang belum haji, ada yang tegur nggak? Kenapa nggak salah ditegur? Ya itu kewajiban. Kenapa orang puasa, orang nggak puasa ditegur? Itu kan bagian daripada dakwah. Sekarang ada orang kaya nggak haji, ditegur nggak? Nah, ini berarti kita sikap kita yang masih apa? Masih ya masih milih-milih. Nah inilah barangkali perlu saya tegaskan bahwa haji itu adalah rukun Islam. Lebih rukun mana antara haji atau punya rumah? Rukun itu yang dipentingkan. Kalau masih mementingkan rumah daripada haji, berarti rumah itu menduduki posisi rukun Islam yang ke-6, yang kelima diduduki oleh punya rumah. Jadi rukun Islam ada 6. Salah satunya apa? Punya rumah. Ada orang
rumah sudah punya, mobil punya. Lebih penting mobil daripada haji. Berarti mobil itu masuk rukun Islam yang ketujuh. Kira-kira mau bilang. Rukun Islam ada berapa? 7. Rukun 7. Punya rumah, rukun. Punya mobil, rukun. Rukun itu apa? Rukun itu sesuatu yang dipentingkan. Unsur yang harus ada. Nah kita ini penting gak haji gak apa-apa. Yang penting punya rumah. Gak haji gak apa-apa. Yang penting punya mobil. Nah inilah yang harus menjadi perhatian bagi Bapak saudara-saudara saya yang sampai sekarang belum berangkat haji. Tidak harus menjadi kita usaha lebih tinggi daripada kita. Jangan sampai nanti ketika kita di liang lahat ditanya oleh malaikat, man rabbuka? Allah Rabbuka. Man nabiyuka? Muhammad Rasulullah. Ma imamuka? Al-Qur'anul Karim. Kata malaikat kita paham. Kita orang di bocoran dari atas. Di atas kan ditalkin ya pada saat mayat meninggal di kuburan jika ditanya man rabbuka, jawablah Allah Rabbuka. Akhirnya malaikat enggak repotan. Dicarilah akal. Kalau itu ditanya haji. Kalau Tuhan belum. Nah, kenapa? Bilang nggak mampu. Kamu punya mobil. Bilang nggak mampu. Kamu punya rumah. Bilang nggak mampu. Kamu punya toko. Bilang nggak mampu. Kamu punya aset. Nah inilah yang harus kita perhatikan bersama. Bagi saudara-saudara yang mungkin sampai saat ini diskusinya belum masuk sampai ke sana, hendaknya punya kewajiban ngingetin. Sekarang saya tanya, ada ustaz, zuhur tidak puasa. Ini hanya contoh. Zuhur tidak sholat. Terus jadi imam terawih. Kira-kira mau nggak di imam ustaz yang tidak puasa? Mau kira-kira? Sudah jelas ini, ustaznya tidak puasa. Terus jadi imam. Mau? Mau kira-kira di imam orang yang tidak puasa? Sampai ya. Mau nggak? Sampai di imam orang yang tidak puasa. Mau? Nggak mau. Terus sekarang sampai diimami orang yang nggak puasa, nggak mau. Sekarang kalau sampai di imam oleh orang kaya, belum haji, mau nggak diimami orang kaya belum haji? Mau. Padahal statusnya sama. Landanya kita kritis. Ya, bahwa haji itu tetap rukun Islam yang kelima dan rukun Islam itu cuma 5. Itu artinya yang terpenting dalam hidup itu yang 5 hal itu. Yang lain itu hanya sifatnya sekunder. Ya. Inilah Bapak sekalian, mungkin ada pertanyaan ya sekarang gimana daftar? Ya kalau daftar sekarang langsung berangkat sekarang. Maaf, kalau daftarnya sekarang lewat Kemenak, tahun sekarang berangkat, kira-kira kalau di daerah Jakarta, di daerah sini, sekitar 30 tahun. Jadi kalau sekarang umurnya 60, daftar ke Kemenak, maka berangkatnya umur 90 tahun. Jadi mungkin umur 90 tahun, berangkatnya yang berangkat orang sudah berangkat. Nah bagaimana caranya? Ada yang langsung berangkat, ya ada yang langsung berangkat. Misalnya bisa produk, ya tapi mahal, ya mahal itu sekitar ada 300
sekarang saya tawarkan ke saudara. Mau nggak kita? Misalnya program yang gratis. Syaratnya nggak ribet, syaratnya nggak terlalu repot. Haji gratis. Mau berangkat tahun besok boleh. Tahun besok itu tahun 2025 boleh. Atau berangkat tahun 2026 tanpa antri. Saya punya program. Bagaimana caranya Ustaz? Caranya, saya punya program yang terbentuk. Ya. Kalau bisa menggait atau menawarkan orang yang sampai dia mau closing haji, hanya 7 orang, saya kasih gratis. 7. Harganya berapa? Murah. Murah menurut orang kaya. Kalau orang yang pas-pasan mahal. Ini harganya 180 juta. Langsung berangkat tahun ini. Ini kan bulan Ramadan. Barangkali tunggu saya dari. Barangkali Bapak siap daripada yang ditunggu-tunggu. Nah, ada hadis Rasulullah. Perlu disampaikan ke mereka. Barang siapa yang punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, menunda sampai meninggal dunia, maka kata Rasulullah, pilihlah meninggalnya, pilih meninggal ala Yahudi atau ini hadis. Jadi kalau ada orang yang punya kemampuan menunda meninggal dunia, itu kata Rasulullah, silakan pilih mau meninggal Yahudi atau Nasrani. Jadi disampaikan orang muslim. Cari 7 orang itu nggak banyak, paling 4 keluarga. Kan satu keluarga biasanya suami istri, ya suami ada apa? Ya suami istri 2 orang, ada yang sama anaknya 3 orang. 3 orang ketemu 3 orang berapa? Lebih dari 7. Insya Allah Anda bisa berangkat gratis. Tidak usah menunggu 20 tahun lagi. Ini barangkali tawaran yang disampaikan. Mudah-mudahan di akhir hari menjelang maghrib ini menjadi saksi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita semua agar kiranya Allah membuka jalan untuk kita bisa menunaikan ibadah haji. Mungkin sebelum saya tutup barangkali ada pertanyaan. Ada? Kalau nggak ada, saya akan sampai sendiri. Kita tutup dengan membaca doa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Allahumma ya Allah ya Ar-Rahim ya Allah silakan kemampuan kita ya Allah agar kita bisa melakukan ibadah haji ya Allah ya Rahman ya Rahim Engkau Maha Kaya ya Allah Engkau Maha Kuasa ya Allah dengan kekuasaan dan kemahakayaan ya Allah tolonglah angkat kami ya Allah kiranya kami menjadi orang-orang yang percaya ya Allah sehingga kami bisa beribadah sehingga kami bisa berjalan dan bahkan kita bisa semua kita berada di Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah